Halo teman-teman semuanya, di video ini, kita akan membahas konsekuensi negara netral dalam pertikaian antar negara. Apakah kalian berpikir bahwa menjadi netral ketika terjadi pertikaian bersenjata antara dua pihak bisa menjamin keamanan suatu negara? Ternyata, sejarah berkata lain. Mari kita mulai dengan pertempuran Copenhagen, tahun ke-1801, saat Perang Napoleonik di Eropa. Napoleon Bonaparte mengangkat dirinya sebagai Kaisar Prancis dan menginvasi banyak negara di Eropa. Bayangkan, di tengah lautan utara yang dingin, Laksamana Nelson memimpin armada Inggris menghadapi Denmark yang saat itu netral. Mengapa? Karena armada Inggris di bawah kepemimpinan Sir Hyde Parker sedang memburu armada Prancis di Laut Baltik hingga Laut Utara. Ketika akan melewati perairan Copenhagen, Denmark yang berstatus netral tidak mengizinkan armada Inggris melalui perairannya. Akibatnya, terjadilah pertempuran di sepanjang pelabuhan Copenhagen. Armada Inggris yang dipimpin Laksamana Nelson berhasil mengalahkan armada gabungan Denmark-Norwegia yang telah dijejer di sepanjang alur Copenhagen. Lompat ke tahun 1914, kota Liege di Belgia yang damai tiba-tiba harus menghadapi invasi Jerman. Belgia adalah negara netral dalam Perang Dunia Pertama maupun Kedua. Selama 11 hari, di bawah komando Jenderal Graat Lehmann, benteng-benteng Belgia bertahan dengan gagah berani. Namun akhirnya, kota ini jatuh ke tangan Jerman. Pertempuran ini terjadi karena sebagai negara netral, Belgia tidak boleh mengizinkan pasukan negara bertikai. Jerman memanfaatkan wilayahnya untuk menyerbu Prancis. Kisah serupa terulang di tahun ke-1940. Belgia kembali menjadi korban. Kali ini, dari serangan kilat Nazi Jerman, sebelum penyerbuan ke Prancis dalam PD2, Jerman meluluh lantakkan kota Bilge dalam 2 minggu, dengan kekuatan dahsyat sebelum memasuki wilayah Prancis. Ribuan prajurit gabungan Belgia, Inggris, dan Prancis tewas. Ratusan ribu lainnya bergerak mundur ke arah Dunkirk untuk dievakuasi. Masih saat Perang Dunia Kedua, di Afrika Utara, drama berbeda terjadi di pelabuhan Mers El Kabir, ketika kapal-kapal Angkatan Laut Prancis sedang ditambat di dermaga. Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, mengambil keputusan berat, menyerang sekutu lamanya, Prancis, untuk mencegah armada mereka jatuh ke tangan Nazi. Kapal-kapal Inggris membombardir dari laut ke arah kapal perang Prancis yang sedang sandar di dermaga. Lebih dari 1.000 pelaut Prancis kehilangan nyawa dalam tragedi ini. Sejarah mengajarkan kita bahwa netralitas bukan jaminan keamanan. Menjadi negara netral tidak berarti kita terbebas dari ancaman kekerasan bersenjata. Ada situasi yang lebih buruk terjadi pada Polandia tahun ke-1939. Kadang, politik dunia lebih rumit dari yang kita bayangkan. Nazi Jerman membuat fakta non-agresi dengan Soviet yang dikenal dengan Ribbentrop-Molotov. Dalam klausul rahasianya, kedua negara tersebut menyepakati untuk menguasai Polandia dan membagi untuk keduanya. Nazi Jerman akan menyerbu Polandia dari arah barat dan Soviet menyerbu dari arah timur. Keduanya menggunakan dalih yang sama, yaitu untuk menyelamatkan keturunan Jerman maupun Soviet yang berada di Polandia dan diperlakukan semena-mena. Sebuah dalih yang dibuat-buat. Polandia dengan kekuatan perang yang tertinggal jauh dari kedua negara penyerang, jatuh dalam waktu singkat. Dari sejarah tersebut, bagi Indonesia yang saat ini menjadi negara netral, banyak pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah sejarah menarik lainnya.